Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Eksistensi Jokowi, Bung Firdaus, selama ini dibangga-banggakan oleh Prabowo, saya kira ini ada udang di balik batu ya, untuk menahan Jokowi jangan pindah gitu ya. Sebenarnya potensi Jokowi untuk melakukan eh, gerakan sendiri atas nama dia, atas nama kelompoknya, dan berkompetisi dengan Prabowo sebenarnya ini menarik, Bung Firdaus ya. Jadi ada oposisi-oposisi baru yang muncul yang lepas dari genggaman Prabowo misalnya, orang-orang yang sejalan dengan Prabowo, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang berbeda ya. Dia berbeda dengan Anies tentunya dan dia punya pola sendiri misalnya. Ini akan memperkuat, memberikan plasma nuftah demokrasi, memberikan warna yang bermacam-macam di demokrasi dan ini adalah hal yang sangat baik dan ini membuat Indonesia menjadi negara yang penuh diskusi hangat tentang bagaimana pembangunan ke depan dijalankan, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Menarik untuk melihat kira-kira bagaimana langkah politik mantan Presiden ke-7 Joko Widodo di dalam pemerintahan atau dalam rencana politik dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Bung Meldi ya. Karena kalau kita lihat Presiden Jokowi ketika lengser kemudian dilanjutkan oleh Prabowo begitu, ada beberapa catatan-catatan atau semacam titipan dari Presiden Jokowi untuk program-program pembangunan, baik itu IKN, kemudian beberapa kebijakan yang lain, infrastruktur dan seterusnya. Tetapi Presiden Prabowo dengan apa ya, dengan misi visinya sendiri, dengan janji politiknya sendiri, itu nampaknya juga harus melupakan beberapa prioritas yang dititipkan atau bagian dari komitmen ketika Presiden Jokowi mendukung Prabowo maju dalam Pilpres 2024 yang lalu misalnya. Seperti halnya misalnya pembangunan IKN, kemudian juga infrastruktur dan seterusnya. Karena Presiden Prabowo punya alokasi atau prioritas yang lain seperti makan bergizi gratis, kemudian apa namanya membangun semacam dana investasi lewat dana antara begitu ya, kemudian juga hal-hal yang lain gitu sebagai bagian dari proyek-proyek yang dianggap sebagai bagian dari janji politik Presiden Prabowo begitu. Pada satu sisi ini mungkin menimbulkan pertanyaan dari Presiden Jokowi di dalam hati begitu. Apakah legacy atau peninggalan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh seorang Presiden Prabowo? Para dulu komitmennya bersama-sama sebagai bagian dari keberlanjutan gitu. Dan nampak ini menjadi semacam bahan renungan oleh Presiden Jokowi. Dan kalau kita lihat nampaknya ini menjadi akumulasi dan di dalam sebuah podcast kemarin oleh Mata Najwa begitu ya, Presiden Jokowi mulai mengancang-ancang merencanakan membentuk semacam partai super terbuka, mendirikan partai politik sebagai bagian dari kendaraan untuk mengakomodasi baik itu para relawan atau pendukungnya untuk menyalurkan, mengakumulasikan kepentingan politik begitu. Dan yang berikutnya kalau kita lihat juga, ternyata gesturnya nampaknya juga diterima atau ditangkap oleh Presiden Prabowo. Bahkan dalam beberapa acara begitu, saya melihat bagaimana Gibran tidak lagi banyak muncul di dalam publik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam terakhir acara Partai Demokrat, Presiden Prabowo di mana pada waktu itu dalam pidatonya Presiden Prabowo melihat Gibran berdampingan dengan AHY, Presiden Prabowo memberikan sinyalemen bisa jadi dua orang yang sedang bersebelahan ini akan bersaing di dalam pemilu atau Pilpres 2029 nanti begitu. Nah, yang menarik adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai putra dari seorang Joko Widodo tentu memiliki semacam obligasi meneruskan terah dari kebijakan atau ambisi tanda petik politik bapaknya begitu. Dan mau tidak mau karena masih belum memiliki partai politik kecuali Bobi yang sudah bergabung dengan Gerindra begitu ya. Tapi Gibran ataupun Jokowi belum secara formal masuk dalam partai politik yang mana begitu. Maka bisa jadi keinginan Jokowi untuk membangun partai politik atau melewati ormas seperti gerakan rakyat yang dibangun oleh Anies Baswedan misalnya, itu menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak dalam prioritas apa namanya rencana politik terah Jokowi begitu. Jadi saya pikir ini yang nampaknya harus juga dilihat sebagai sebuah alternatif dan saya pikir kekuatan itu akan semakin membesar begitu. Bisa jadi nanti Presiden Jokowi kemudian dengan projonya karena Budi Ari sudah berapa kali sowan ke Solo ketemu Pak Jokowi begitu ya, kira-kira akan merealisasikan partai politiknya gitu. Dan kalau ini terjadi, maka bisa jadi ada semacam oposisi di internal secara diam-diam tanda kutip gitu ya, dalam konteks kendaraan partai politik gitu ya, yang akan menyiapkan terah Jokowi atau keberlanjutan Presiden Jokowi dalam kontestasi politik atau kekuasaan politik 5 tahun ke depan, Bung Meli. Dan partai politik menjadi sebuah alternatif yang cukup menarik dan terbuka untuk mengakomodir keinginan-keinginan tersebut, Bung Meli. Tipologi Jokowi, Bung Firdaus ya, orang yang berteman karib, bersahabat karib, seiring sejalan.
seringkali Jokowi ini melakukan berpisah jalan misalnya ya dengan FX Rudy, dengan Bu Megawati sendiri tentunya. Dan saya kira ini perjalanan waktu akan memperlihatkan Jokowi akan leading dengan sendirinya dengan gaya dia untuk juga berpisah jalan gitu ya. Dan saya kira cara Jokowi berpisah jalan ini saya kira menarik ya. Kita amati secara politik dan dia akan membangun kelompok-kelompok. Dia cukup besar punya kelompok karena Jokowi tingkat kepuasannya tinggi pada akhir di kekuasaannya. Dan saya kira mungkin ada kelompok tertentu orang yang suka dengan langgam Jokowi, ada yang suka dengan langgam Prabowo, dan juga nanti ada langgam Anies Baswedan. Nah, tiga langgam ini yang bertarung dalam pencak silat politik Indonesia, Bung Firdaus. Iya, kalau kita lihat misalnya, baik pengamat politik ataupun secara kemasyarakatan, kita tidak bisa melupakan bahwa pengaruh atau potensi kekuatan politik Jokowi tanda kutip itu masih sangat besar. Dan hal ini juga disadari oleh Presiden Prabowo begitu. Dan karena itu, kenapa Presiden Prabowo selalu merangkul, mengingatkan, atau mencoba memention Presiden Jokowi. Bahkan dikatakan nanti Presiden Prabowo juga akan melakukan semacam. Di dalam bulan Ramadan akan menjaga silaturahmi atau bermaafan dengan Presiden Jokowi, meminta maaf begitu. Jadi ini yang juga nampak disadari oleh Presiden Prabowo atau Gerindra begitu. Tetapi di sisi lain Presiden Jokowi kan juga punya targetan apa ya, rencana politik begitu ya. Dan kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan, artinya mau tidak mau harus dijalankan sendiri gitu dengan kendaraan yang ada begitu. Dan pada titik ini bisa jadi akan menjadi sebuah tanda kutip ancaman untuk pemerintahan Prabowo terutama dalam 5 tahun ke depan gitu ya, terutama untuk kontestasi periode kedua begitu. Nah, yang perlu dilihat adalah apakah pembentukan partai super TBK, super terbuka ini akan menjadi semacam partai yang benar-benar dalam formal partai politik, kendaraan politik, begitu ya, atau hanya sekedar dalam konteks pressure group kelompok ormas, begitu ya. Karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bu Meli. Kalau dia menjadi partai formal yang dilegitimasi dan diakui sebagai peserta di dalam pemilu misalnya, maka dia punya kekuatan untuk mencalonkan kandidat di dalam Pilpres 2029 nanti, entah itu Gibran atau siapapun dalam terakat yang bisa memiliki menjalankan misi atau cita-cita Presiden Jokowi begitu. Tetapi kalau hanya dalam bentuk ormas yang sekarang, misalnya dalam bentuk relawan-relawan, maka bisa jadi dia akan jauh lebih lentur di dalam melakukan aktivitasnya begitu. Tapi sekali lagi tentu publik akan melihat kira-kira bentuk apa yang paling menarik untuk itu. Tetapi kalau kita katakan misalnya, apakah Presiden Jokowi akan berhenti dan akan memilih seperti jalan yang dilakukan oleh Presiden SBY misalnya, atau tanda kutip seperti Presiden Habibie gitu ya, menjadi totali negarawan begitu? Nampaknya tidak. Pak Jokowi masih merasakan punya energi yang besar, masih menjadikan Solo sebagai ajang untuk pendopo politiknya, menampung banyak aspirasi, menampung banyak-banyak tokoh politik di sana gitu. Dan ini akan menjadi potensi kekuatan politik yang besar begitu. Tinggal dilihat kira-kira bagaimana nanti relasinya antara Pak Gibran dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya, di dalam melihat gerakan-gerakan politiknya agak samar-samar ini begitu ya. Tetapi dalam konteks kepentingan politik ini sah-sah saja akan sangat bagus dalam membangun penyeimbang, dalam membangun alternatif seperti halnya kehadiran Anies Baswedan dengan gerakan rakyat atau tokoh-tokoh politik yang lain seperti Megawati dengan PDIP-nya dengan tokoh-tokohnya begitu ya. Maka Pak Jokowi yang sebagai bagian dari terah politik juga punya kesempatan untuk membangun atau menyampaikan aspirasi politiknya dalam bentuk kekuatan politik formal, Bu Meli. Berpolitik, Bu Firdaus, itu seperti mengayuh sepeda. Ketika lupa mengayuh sepedanya jatuh dan orangnya jatuh, Bung Firdaus. Jadi ini adalah peluang Jokowi tetap mengayuh sepeda. Dan dia tidak berhenti bersepeda. Karena bisa-bisa satu saat kalau dia tidak bersepeda lagi, tidak berselancar secara politik, dia akan jatuh dalam sebuah titik nadir, titik paling bawah, Bung Firdaus. Dan inilah sebenarnya kecemasan-kecemasan politik Jokowi. Betul. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi bukanlah seorang politikus yang yang lugu begitu ya, bukan lagi semacam ketika dia maju dalam calon gubernur Jakarta beberapa waktu yang lalu, tetapi kalau kita lihat Pak Jokowi jauh-jauh lebih cerdas dan jauh lebih pintar dalam mengalokasikan atau memanajemenkan politiknya, Bu Meli. Dan ini nampak terlihat sekali begitu. Dan saya pikir pada titik inilah yang menjadi sebuah afirmasi bahwa dalam satu sisi tingkat popularitasnya masih tinggi begitu, di sisi lain juga keinginan untuk itu masih sangat kuat, sehingga kenapa tidak kita dalam konteks demokrasi silakan saja dibuka begitu ya, semakin banyak yang
berkompetisi semakin baik, semakin banyak pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh publik, dan tentu akan memberikan kemanfaatan untuk kepentingan publik, Bung Aldi. Jadi sekali lagi, kita tunggu nanti kira-kira bagaimana realisasi dari pembentukan Partai Super TBK oleh Presiden Joko Widodo. Apakah Super TBK-nya benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau Super TBK-nya untuk kepentingan dalam konteks ambisi politik dinasti, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.